biasanya cowok ini kan yang rame banget nih selingkuh. Kalian bakalan ngomong nggak sih ke ibu kalian kalau misal Nggak kalian mungkin, kalau ini nggak lah. mungkin. Dan kondisinya aku emang nggak pernah. Nggak. Aku nggak pernah. Jadi Iya. aku nggak kebayang. Kita nih pangganti. Jadi aku Jadi kita diem aja, jadi tiba-tiba nangis. Pas Nah, lagi ya makan bener tuh. nangis, gitu. Keluar kamar nangis, lebam sini-sini gitu. Nangis harian. kembali lagi di podcast tentang ibu. Halo semua. Halo. Lagi. Baik. ya semuanya. Bahas apa lagi nih, Sofia? Kali ini masih sama ya, personilnya masih bersama Ibu Hituk, Halo. sama Kak Iqbal, ada Rafael juga, sama ada Bila. Oke, kita bahasnya bakalan ngobrol-ngobrol tentang gimana ya saat ibu tahu kalau anaknya selingkuh. Wah, temanya perselingkuhan nih. Iya nih, kan lagi rame tuh Bu Hituk. Banyak Bener. Lagi viral ya. artis. Ada kalau apa namanya? Ada yang pasangannya selingkuh, tapi terus cerita di medsos, terus viral gitu kan Banyak. Gimana nih menurut teman-teman dan Bu Hituk tentang perselingkuhan? Aduh. Kayaknya Ayo, yang punya pengalaman selingkuh bicara dulu. aku nggak pernah selingkuh Siapa semua. nih yang mau cerita? Siapa nih yang mau cerita? Nggak pernah, aku nggak pernah. Ada yang pernah selingkuh atau menjadi selingkuhan atau diselingkuhi? Coba. Ayo bingung, Wi. Nggak enak semua ya. Aku pernah sih menjadi salah satunya ya. Oke, salah satunya ya. Ayo cerita ayo. Aku juga pernah jadi salah satunya. Aku juga. Iya Kak, akhirnya Kita semua mengaku pernah. semua. Kita semua. Kalau jadi salah satunya pernah ya. Satu Pernah, aja Satu tapi. aja. Satu aja. Satu kali doang sih aku. Satu kali doang juga. Sering sih. Gimana? Umumnya ini ya, umumnya tanpa bermaksud menuduh. Umumnya cowok yang lebih sering selingkuh ya dibanding cewek ya. Ya sih. Umumnya. Benar. Ayo disangka. Enggak, aku nggak setuju. Aku nggak setuju. Nah, Salah Nggak setuju. itu. Benar. korbannya ya. Cowok tuh juga jadi Udah korban. bergeser nih. Tapi kebanyakan kalau di kasus-kasus yang Nah, itu yang kebanyakan. itu yang ke up aja. Yang ke up tuh mesti Iya, segelintir aja tuh itu. kebanyakan kayak cowok tuh salah, cowok tuh yang salah kayak gitu. Padahal kan kita cowok tuh juga Betul. pernah jadi korban loh. Oh, Cowok iya. juga Iya. Ya ampun, suratnya udah. Jadi tuh jangan menganggap Suratnya udah mulai lebay cowok tuh nih. negatif gitu. Iya. Enggak. Gitu. gitu ya. Siapa yang pernah jadi korban? Siapa? Selalu menjadi korban. Enggak selalu, cuma satu kali. Siapa pelaku? Iya sih pelaku sih. Selingkuh. Yakin deh. Yang gede. Jujur aja, Bi. Jujur. Di spill apa-apa. dikit ya. Bisa, Spill Kita dikit lah sini. aja. Nanti bisa di Misal. edit, sensor. Sebut nama lah. Ya Sensor. Sebut Misal nih kalian menjadi salah satunya, entah yang selingkuh atau diselingkuhi atau jadi selingkuhan, kalian bakal ngomong nggak sih sama ibu kalian? berat Kalau juga soal ini sih. nggak pernah ya. Kalau dalam keadaan sadar sih enggak. Itu banyak tuh, Be. Maksudnya gimana? Be? Maksudnya nggak- Keadaan maksudnya- sadar itu gimana, Be? Kamu ngomong dalam keadaan nggak sadar Masih gitu kecil, sama Be. mama. 15 tahun aku nggak tahu apa-apa. Aku nggak bakal yang kayak tiba-tiba ke mama terus mama aku selingkuh dari pacarku nggak gitu. Terus? dong. Tapi mungkin nggak kalau misalnya kamu diselingkuhin gitu, kamu kayak, "Ma, aku diselingkuhin nih." Kalau diselingkuhin, Kalau jadi Nah, korban ya itu- lapor ya. Kalau pelaku nggak lapor. Itu curang sih. Itu curang sih sebenarnya sih. tapi kalau aku mungkin ada kemungkinan kayak cerita tipis-tipis gitu tapi nggak yang explicitly ngomong
aku Ngomongnya selingkuh gimana? gitu enggak, tapi kayak Aku ngerebut pacar tipis orang gitu mah kayak gitu. enggak gitu. Gua yang tak rebut mah gitu. Enggak dong, maksudnya kayak yang aku deket ini kondisinya aku lagi pacaran, terus aku deket sama orang yang mungkin aku ngomong kayak aku dideketin atau aku deket sama ini gitu, tapi enggak yang aku selingkuh gitu, enggak. Gitu ya. Ya gitu. Yakin gue nggak selingkuh itu gue. Kalau kalian cowok-cowok gimana? Biasanya cowok ini kan yang rame banget nih selingkuh. Kalian bakalan ngomong gak sih ke ibu kalian kalau misal Nggak kalau mungkin, Nggak kalau ini mungkin nggak lah. mungkin. Dan kondisinya aku emang nggak pernah. Nggak. Aku nggak pernah. Jadi Iya. aku nggak kebayang. Kita nih pangganti. Jadi aku. Jadi kita diem aja, tiba-tiba nangis, pas Nah lagi ya makan bener tuh. nangis, gitu. Keluar kamar nangis, lebam sini-sini gitu. Nangis harian. Masa nggak pernah sebagai pelaku ya. Jadi nggak bisa kebayang aku. kalau Bu itu gimana nih nanggepinnya? Kalau misalnya ada anaknya yang cerita kalau Ibu aku selingkuh dari pasanganku kayak gitu. Bagi Ibu Iya, nanggepinnya gimana? pastinya ya mesti kecewa lah, marah lah. Iya. Apa-apaan gitu. Anak orang loh ini, anak orang. Itu tetap marah, kecewa. Kayak apa ya? Kan udah dari awal tuh sudah kalau hubungan itu jangan buat main-main, jangan mainin hati perasaan orang lain gitu, karena itu kan kasihan ya. Nanti imbasnya kan kena Nah, mental. bener Iya, banget betul. tuh. Nah, Parah tuh. kalau kuat masih selamat, kalau udah kuat kan kasihan. Nanti bisa jadi side effect-nya tuh bisa Bisa makin kemana-mana. parah. Nah, bisa makin parah. Dia nanti bisa kalau misalnya yang jadi korban ini perempuan, nanti dia bisa down, nggak percaya diri, terus menutup diri, terus merasa dihina nggak sih, gitu loh. Ya kan, jadi PD-nya langsung turun drastis dan nanti dia bisa lari ke mungkin narkoba lah, apalah, atau malah dia bisa depresi berkepanjangan, nanti fatalnya yang paling fatal tuh bunuh diri, Bi. Iya. Kan mereka kan nggak mikirin lukanya bakal separah itu, traumatisnya ke depannya sulit sembuh Bener gitu tuh. loh. Makanya aku nggak bolehin anakku pacaran di usia-usia yang masih remaja tuh, karena dia nggak mungkin berpikir sampai segitunya gitu. Masih labil ya Bu perasaannya. Misalnya anakku yang korban pun aku juga harus protect banget, jangan sampai dia nanti semakin parah gitu loh. Kayaknya sepele ya, kita ketawa-ketawa, Iya. padahal itu udah kena tuh ngeri jangan. Apalagi kalau udah rumah tangga, wah Ya, itu lebih berat sih. lebih parah ya. Nah, kalau nanti dibiasakan sering gonta-ganti pasangan tapi dengan cara yang nggak bener gini lah, dengan cara selingkuh, itu nanti kedepannya saat kalian rumah tangga bisa kebawa kan, Iya. repot. Kalau sekarang masih pacaran masih ya hihi, ya udahlah, dianggap lucu-lucuan gitu, mungkin masih bisa nggak ngerasa gitu ya. Nanti udah rumah tangga loh, berat banget kayak gitu. Ya kayak yang lagi viral-viral kayak ini kan, mereka udah rumah tangga semua kan. Iya. Dampaknya itu lebih luas, lebih mengerikan. Tapi kan kadang kalau di hubungan anaknya ada yang selingkuh gitu kan, misalnya biasanya ibunya ada yang ikut turun tangan gitu ya Bu ya. Itu sebenarnya harusnya ibunya ikut turun tangan untuk menyelesaikan masalah itu, atau sebenarnya ya ibunya bertugasnya cuma untuk menasihati anaknya aja, nggak usah sampai ikut campur ke hubungan anaknya. Ya dilihat per kasusnya ya. Dilihat per kasusnya. Misalnya kalau kasus yang udah rumah tangga, yang seperti yang
banyak kasus terjadi viral akhir-akhir ini, banyak dibicarakan di mana-mana. Satu cerita tumbuh lagi, satu lagi, terus-terusan ada. Itu kayak jadi orang tua tuh mesti ya ikut sedih, ikut trauma, ikut merasa kena gitu ya. Pasti kena efeknya juga sih. Imbasnya itu mesti kena, iya, imbasnya itu kena. Nah kalau aku sebagai misalnya anakku udah rumah tangga, terus anak-anakku cowok ya, dia selingkuh gitu ya, aku mesti marah, kecewa, mesti ya tetap tak marahin dengan apa ya, porsiku sebagai ibu, apalagi ibu, mesti kan kecewanya banget. Kecewanya tuh, apalagi kalau nanti udah punya anak. Nah ini loh, si anak ini Jadi korban Ibu. Nah itu kalau apa yang kena efeknya lama, traumatisnya itu anak. Tak ceritain ya, mau nggak dengerin? Mau apa tuh? Ya ini kalian biar nggak nganggap remeh soal selingkuh Dengerin, gitu loh. Aku ini korban perselingkuhan juga dari orang tuaku dulu. Oke. Ini ngeri beneran. Ini aku cerita ini. Nggak apa-apa lah kan aku udah ngelewatin semua itu ya. Jadi orang tuaku dulu, bapak ibuku tuh pisah karena bapakku tuh selingkuh dan ya ibaratnya istilah sekarang direbut sama pelakor gitu ya. Oke. Sekarang aku bisa ketawa, dulu tuh aduh. Ya sekarang udah berdamai ya, Bu ya. Iya. Makanya aku bisa cerita biar kalian nanti ke depannya kan bakal menikah, bakal punya keluarga gitu, jangan sampai terjadi. Paling enggak bisa untuk inget-inget, itu tuh pernah cerita kayak gini loh, jangan sampai gitu loh ya. Dulu tuh aku padahal udah kuliah, yang aku pernah cerita sampai keluargaku, sampai ibuku sedemikian menderitanya, yang kalau podcast sebelumnya nonton tuh relate, nanti kalau disambungkan tuh nyambung. Gitu loh. Kayak gitu beneran. Jadi dampaknya itu nggak cuma ke sosial, mental, spiritual, sampai ke ekonomi, sampai ya pokoknya semengerikan itu. Jadi kayak bangunan rumah itu tiba-tiba hancur, berkeping-keping, terpisah-pisah. Sedihnya itu, aku kalau mau nangis loh ini, tapi enggak lah ya. Jangan. Enggak. Aku maksudnya itu sedalam ini biar kalian, terutama yang cowok. Ingat. Dengerin nih cowok-cowok ya. Soalnya kalau udah berumah tangga itu, kalau udah berumah tangga, kemungkinan kenapa aku tadi umumnya seringnya ke laki-laki itu karena kesempatannya itu lebih banyak di laki-laki. Karena kalau kita perempuan itu kan di rumah, lebih banyak ke anak gitu loh. Beda ya kalau ini udah masih pacaran sih, aku nggak gitu. Ya tetap harus dijaga, tetap apa, tapi dampaknya enggak seluas kalau ini aku ngomongin yang udah berkeluarga gitu loh. Karena aku ngalamin sendiri, makanya tak ceritain zaman dulu itu kayak gitu peristiwanya. Jadi bapakku kan PNS ya, pas waktu itu tuh pas krisis ekonomi, bayangin. Kayak ibarat udah jatuh ketimpa tangga, hancur, udah jatuh gitu kan, ibarat rumah udah runtuh, jadi kebruk gitu. Sampai bener-bener nggak bisa nyatu gitu loh. Ya kan kalau masih bentuk kepingan bongkahan-bongkahan disatuin lagi mungkin masih bisa kayak nambal-nambal dikit gitu ya. Ini enggak, sudah jatuh dihancurin pula gitu. Nah kayak jadinya sampai sekarang tuh dampaknya di aku dulu, aku langsung jadi anak yang kayak aku jadi tahu kenapa ibuku dulu sering marah, sering apa kan. Aku jadi ngehnya sekarang ya. Dulu taunya ngopo tuh ibu kok jahat banget sama anak gitu. Ya kayak gitu. Karena ibuku juga korban kan. Dia nggak tahu melampiaskannya gimana ke anaknya akhirnya. Jadi ini si ibu ini sadar nggak sadar karena dia trauma, karena dia marah, karena dia jengkel, ke anaknya jadi kasar gitu. Meskipun setelah aku dewasa, setelah aku bisa mikir, paham, aku nggak benci ibuku, enggak, sama sekali enggak. Ngerti, justru sekarang ngerti, oh
Itu toh sebabnya ibuku dulu kayak gitu loh, struggle-nya kayak gitu kan, ngeri kan. Itu dari aku tuh anak pertama, adikku 4, jadi hancur berkeping-keping ini keluarga rumah tangga ini, kita pindah dengan cara yang sangat amat gak enak gitu kan. Bapakku entah kemana, aku sendiri insecure-nya tuh kayak merasa kok aku ditinggalin ya gitu loh. Gimana? Ditinggalin pacar masih sepele lu ya, aku nyari lagi bisa gitu kan. Ditinggalin bapak yang nggak bisa diganti sama siapapun kan gitu kan. Itu sebagai anak perempuan yang aku tuh super deket sama bapakku, hancurnya aduh melebihi. Ya kayak gitu, makanya inget-inget nih kalian laki-laki ini tak kasih tahu. Beneran, aku nggak cerita kalau pengalaman orang lain ya, ini pengalamanku sendiri. Jadi kayak adikku ikut siapa, aku ikut siapa, adikku yang kecil itu ikut siapa, bener-bener kita berpisah. Ibuku harus bertahan kerja, ikut orang juga. Mengerikan ya? Jadi kita langsung mencar demi bertahan, karena nggak mungkin lagi di satu rumah itu sudah hancur gitu loh. Sementara bapakku nggak ada kabar, hilang kayak hilang, di kita nggak bisa. Dan itu muncul lagi setelah berpuluh tahun. Ya kayak gitu, maka traumatisnya tuh sampai sekarang. Halo, jangan pada diam. Beneran. Mungkin di setiap rumah tangga tuh mesti ada kisah-kisah sedih yang sangat tragis itu ya. Mungkin entah karena sakit, entah apa, itu pasti ada. Keterpurukan di rumah tangga, di keluarga, badai-badai itu mesti ada, kalian juga pasti ngalamin gitu kan. Di keluargamu sendiri-sendiri. Tapi untuk yang kasus perselingkuhan ini efeknya, aduh. Adikku yang nomor 3 itu sempat down. Cowok sendiri ya, kan aku 4 bersaudara, 3 cewek, 1 cowok. Yang 1 cowok ini sempat dia kayak kehilangan jati diri, kehilangan kan yang kuliah kan aku sama adikku. Yang kedua ini adikku ini pas lulus SMA dia nggak bisa kuliah, gitu loh. Karena ayahku sudah hilang, nggak tahu bapakku hilang kemana, pergi sama si perempuan itu. Gitu. Kan aku kalau denger cerita-cerita kayak gini tuh langsung ke-trigger, inget lagi gitu loh. Secara nggak langsung emosiku teraduk-aduk lagi kan. Aku inget flashback lagi, ya ampun perjuangannya aku sampai mulai dari perekonomian yang mengerikan gitu loh. Dan masa itu nggak sebentar. Kalian masih beruntung kalau ekonominya kuat gitu ya. Maksudnya background orang tuanya itu dua-duanya kuat gitu, jadi satu pergi satunya masih bisa handle semuanya gitu kan. Dulu tuh ibu udah yang tulang punggung kan bapakku, ibu enggak gitu loh. Jadi begitu hancur ya sudah, ibuku langsung banting setir gimana caranya dapat uang biayai anaknya ini kerja ikut orang. Kan mengerikan ya. Kita jadi terpisah-pisah semuanya. Aku kalau ingat itu mau makan gini loh. Ya ampun, aku sambil nangis ya, adikku di sana makan apa? Mungkin ibuku juga tiap harinya itu nggak bisa kebayang. Dan itu nggak bisa dibayar sampai kapanpun. Makanya sekarang dampak yang masih ada di aku itu ke keluargaku sendiri sekarang ya. Kalau sama suami aku tegas gitu loh. Aku langsung nggak jadi hal yang basa-basi, itu nggak tak bahas dari awal gitu. Ya untungnya aku kuat. Aku termasuk yang mentalku tuh survive-nya tuh tinggi gitu loh. Kayak kalian taunya aku ketawa semua orang taunya Bu itu tuh saya happy, selalu happy. Kayak gitu. Tapi sebenarnya ya itulah. Aku bisa cerita ke kalian sisi-sisi kayak gini tuh kalau memang dibutuhkan, biar nanti enggak bisa jadi pelajaran, kita belajar bersama, sharing bersama gitu loh. Ya kayak gitu. Jadi kayak aku ke suamiku sekarang, kalau sudah enggak, it's okay, selesai di sini, tapi enggak ada drama kayak gitu loh. Tawan sekali itu ya berarti selesai dengan keputusanku. Nah aku gitu. Karena ini ada hukumnya. Kalau udah rumah tangga ya, ada hukumnya. Kalau kalian berselingkuh itu ada KUHP-nya lah, hukumannya
hukumannya sekitar 9 bulanan atau 9-10 bulan gitu lah. Kalau dilaporin ya, ini delik aduan judulnya. Kalau nggak ada yang laporin ya enggak. Tapi kalau dilaporin bisa kena. Tapi banyak yang nggak ngadu. Iyalah, memalukan kan, malu kan. Tapi dulu ada yang ngomong ke aku, Bu, katanya kalau selingkuh itu kayak penyakit. Jadi dia sekali selingkuh, ke depannya dia bakal gitu lagi. Jadi menjadi habit untuk dia sendiri. Nah, Benar, setuju benar. itu benar. Itu benar. Makanya Setuju. jangan dikulinake dari sekarang. Kalau komit ya pegang komitmen, apalagi urusan hati, karmanya juga Iya, berat. benar. Iya, benar. Betul. Makanya. Aku komit orangnya. Satu udah. Ayo siapa yang punya pengalaman lagi coba sharing. Coba ada. Sophia loh. Aduh. Tanya ini seru juga nih. Gimana Sob? Kamu pernah jadi korban atau pelaku Sob? Aku nggak pernah jadi pelaku nih kebetulan. Iya kah? Pernah diselingkuhin pernah? Kalau diselingkuhin pernah, tapi kayaknya bukan selingkuh yang karena masih pacaran ya Bu itu, jadi kayak belum tahu nih batasannya kalau kayak gini nih sebenarnya selingkuh nggak ya? Nah itu yang kadang masih kayak ya nggak sih? Kalau menurutmu yang disebut selingkuh tuh se apa? Karena kalau ada kriterianya loh. Iya. Beneran ada kriterianya. Ada selingkuh waktu, selingkuh. Iya, bener sih. Selingkuh. Jadi kayak nggak ada banyak juga. Maksudnya perselingkuhan tuh ya kayak gimana? Kalau yang udah misalnya fisik itu yang paling parah kan? Iya, mentok itu udah. Tingkat paling tinggi. Kalau kita ngomong bohong aja itu juga udah selingkuh loh. Iya sih. Iya. Tapi kalau gimana ya? Bisa gimana ya? Sama pasangan, sama pacarmu kamu bohongin aja gara-gara nggak tepat waktu, kamu padahal nganterin siapa tapi bilangnya siapa gitu kan. Bisa jadi itu bibit-bibit awal munculnya perselingkuhan. Kalau kayak gitu ditoleransi terus jadi kebiasaan ya weh. Levelnya meningkat. Iya, chatting nggak sesuai dengan faktanya itu juga selingkuh. Kalau misal di rumah tangga pun kayak gitu juga kan, HP kok dikunci, mulai tanda-tanda nih nggak beres nih kan gitu. Iya. Nah kalau di pacaran gimana? Kalau menurut kalian tuh yang disebut selingkuh ini sudah kategorinya selingkuh tuh yang seperti apa kan? Mungkin punya standar sendiri-sendiri juga. Kalau dari aku susah sih Bu ngejelasin kayak gitu. Soalnya gimana ya kalau dari pengalaman, karena udah beberapa kali gituin, akhirnya nggak ngerti pedomannya itu gimana gitu loh Bu. Karena beberapa kasus yang kita alamin, ya pada ngacak semua. Akhirnya ya efeknya sekarang jadi gampang mikir kayak dia beneran terselingkuh ya gitu. Jadi insecure. Ini beneran gak sih? Jadi trust issue nih kayaknya. Di overthinking ya. Iya, bikin jadi overthinking. Iya sih ya, karena teknologi ya mempermudah juga ya untuk orang itu selingkuh kayak gitu. Tapi juga mempermudah buat ketahuan selingkuh juga Bu. Nah, iya. Gimana Be caranya Be? Masa nggak punya standar buat dirimu sendiri? Oh yang kayak gini nih menurutku ini sudah selingkuh, aku udah gak terima gitu loh misalnya. Kalau aku ini Bu, kalau udah bohong sih. Bohong yang gimana dulu nih? Perempuan tuh paling nggak suka. Bohong yang gimana dulu? Iya. Apapun ya. Ada yang cowok bohong itu karena mengamankan diri sendiri loh. Iya. Itu. Maksudnya gini. Ayo kita serang. Tenang. Kita nih kalau ngomong jujur, kita tahu tiga hal: berantem, ribut. Iya benar. Iya, soalnya kalau aku ujungnya kalau jujur pun itu ributnya bukan gara-gara kamu bohong. Kalau bohong kan ributnya jadi masalahnya double gitu. Iya. Tapi kadang ributnya itu yang kita nggak suka. Makanya kita amanin diri sendiri.
Tapi kalau aku mending aku tahu jelek-jeleknya, mending lo jujur daripada ntar ketahuan bohong gitu loh. Tapi kamu marah nggak nanti? Enggak. Ya, misal pun gini ya, misal pun tetap marah tapi jangan bohong gitu loh. Iya. Perempuan tuh Marahnya paling juga nggak suka loh dibohongin. Beneran Marahnya jadi paling nggak suka. gitu doang kan Bu, jadi kayak oh, kamu gitu aja. Tapi kalau ketahuan bohong tuh, oh kamu gitu, terus kamu bohong, terus buat apa? Nah, Jadi 2 kali. Double. Marahnya dirapel gitu ya, Kak, cewek ya? Sebenarnya Padahal cowoknya tuh 2 loh di sini tuh. Mas Iqbal juga ngomong yang buat kayak gitu cowoknya. kenapa saya kenal gitu loh masalahnya gitu. Banyak orang sini. emang beda ya cara berpikirnya cowok sama cewek ya. Karena cowok tuh dominan logika, kalau cewek dominan perasaan. Nah, kalau kamu itu sudah bohongin, perasaannya kan juga kena gitu loh. Nah, Makanya jadi 2 kali. Sebenarnya cowok tuh tahu, oh ini tuh bakal bikin marah, gitu kan? Kamu kan sudah Iya. tahu Iya sih. sebenarnya. Tapi dilakuin. Iya, makanya terus kamu jadi Nah, itu. Karena kita Nah, suka. itu kan jadi kayak bohong pula kayak gitu. egonya tinggi kan. Nah, jadi yang nge-trigger kita kan buat marah kan cowok. Tapi tuh marahnya pasangan tuh kayak menurutku kayak wah aku diperhatiin nih. Nah, kalau aku gitu. Nah, iya betul. Nah terus marahnya cowok tuh kadang kayak ya udah deh selesai gitu loh. Iya. Tapi kalau marah cewek Dibahas mulu gitu loh. gitu loh. Itu kita nggak suka tuh. cewek itu gini, memaafkan sama melupakan itu beda. Betul. Bedanya jauh. Bedanya jauh. Jadi, meskipun kamu sudah dimaafkan, tapi kalau ingat lagi ya kamu diomelin lagi, ya terima aja. Tapi sebenarnya udah dimaafin. Iya, ini cuman ngomel aja, nggak apa-apa. Terus saya Mana mereka nggak melupakan. barusan tadi pagi, Deng, itu berantem sama pacar saya karena dia mimpi selingkuh. Dan dia alasannya, dia itu karena sering mimpi kayak gitu, dan terjadi di mantan-mantannya. Dan akhirnya saya kena Wah, itu efeknya, parah Bu. sih. Kan saya ngomong, padahal saya nggak kerja. Saya ngomong, saya lagi nyetir mobil, kataku. Foto lama, cekrek, tak kirim ke dia. Nah itu kan melindungi saya, Bu. Iyalah. Biar saya nggak kena orang. Bener itu, bener Pak Rafael, bener itu. Jangan dua-duanya salah ya. Iya sih, mungkin dia lagi PMS, mungkin ya jadi agak emosinya. Lagi PMS kali itu. Iya, emosinya cewek yang cowok itu butuh ngerti lebih gitu ya. Perempuan tuh punya hormon yang namanya Testosteron. hormon estrogen. Emang ya? Nah itu yang bikin moodnya swing. itu sudah rancangan ini ya. Jadi kamu kalau mau komplain sama yang bikin ya. Jangan dong. Berani. Nah iya makanya harus tahu kan, makanya harus tahu. Itu yang bikin mood perempuan tuh swing itu kayak gitu. Betul. Jadi kamu harus tahu juga kapan saatnya. Ya udah kamu iyain aja tapi enggak usah dimasukin hati. Kayak gitu. Ya karena emang perempuan kayak gitu ya piye. Desainnya seperti itu. Kalau bisa dilawan gitu loh, Bu. Tapi nyelekit gitu tuh. Itu yang jadi masalah itu, Bu. Ya kalau kamu ngerti, diemin aja sebenarnya nanti selesai kok. Enggak juga kayaknya. Didiemin juga enggak selesai tuh. Didiemin kayaknya enggak selesai. Kalau yang masalah sepele loh ya. Kalau masalah kayak tadi lo kan itu masalah sepele sih ya. Aku nganggapnya kan sepele. Iya. Nah, cuman ngimpi. Ya itu kamu enggak usah ditanggepin didengerin aja lebih gitu loh. Nah, ya udah maaf ya, mending gitu Oh. aja dong. Saya tuh pernah ngomong kayak gitu, Bu. Dia malah menuduh, "Wah, kamu selingkuh beneran ini. Responmu kayak gini," katanya. Kan kenal aja saya, Bu. Yang harus kamu lakukan Gimana ini? kamu harus tetap tenang, kamu harus tetap enggak. Disuruhnya tuh aja gitu. Ya, tahu cerita aku cuma kayak gitu, ya. Aku paham kamu. Tapi kan besoknya terus baik lagi ya kan? Belum tentu, Bu.
Berarti PMS-nya belum selesai. Kayak gitu nunggu seminggu itu. Betul. Gila gitu. Bunuh diri Beneran kenapa perempuan tuh masalah itu? ada siklus kayak gitunya ada beneran. Kemarin juga saya sempat kayak gitu, Bu. Cuma gara-gara telat datang doang terus saya marah-marah gitu. Terus udah dari terus saya Siapa, Be? coba banget sih. Siapa, Be? Tapi kan dia nggak Aduh. selingkuh, Bi. Dia cuma telat doang. Iya, Be. Iya, kan aku ngebahasnya PMS apaan sih? Iya sih. Oh. Kalau telat gitu berarti nggak selingkuh dong? Oh, Enggak. Soalnya dia ngomong baik-baik gitu loh. Aku telat tadi soalnya kesini dulu gitu loh. Tuh cuma aku dia ngomong baik-baik gitu. Bisa bohong. Tapi kalau kayak gitu masalah biasa ya Ibu ya. Emang kalau maksudnya fatal itu emang kalau selingkuh gitu ya Bu. Ya fatal itu kalau selingkuh kan dampaknya gimana ya? Ini kalau masalahnya kan ada kaitannya sama keuangan juga. Kalau kamu selingkuh itu kan uangmu juga kemana-mana. iya sih. Ya. Iya. Nah, Nah, iya, itu Bu ya yang perempuan saya kan nggak terapkan ke terima. pacar Perempuan itu saya nggak sekarang. terima. Kalau nanti udah berkeluarga itu merusak komitmen beneran itu. Iya. Yang harusnya buat keluarga, buat kebutuhan anak apa, apalagi kalau masih di awal gitu, belum ekonominya belum kuat gitu ya, kan jadi yang korban anak-anaknya lagi gitu loh. Iya. Walaupun sudah kaya raya gitu, biasanya kan tabiatnya gitu ya, dari Iya. awal berjuang bareng begitu kaya raya terus itu pun juga masalahnya tetap perempuan tuh tidak mau berbagi. Benar. Iyalah, pasti aliran dananya kan kemana-mana gitu loh. Itu yang mengganggu stabilitas ekonomi keluarga. Nah, itu yang harusnya bisa ini, bisa itu. Ini kalau dari sisi keuangan ya. Nah, kalau dari sisi anak, ya kayak yang aku bilang tadi, traumanya tuh nggak bisa selesai tahun 2 tahun. Sampai sekarang aku masih ngerasain sedihnya, kecewanya, marahnya itu masih ada. Dan kalau itu ke-trigger aku masih bisa emosi banget. Tiba-tiba nanti aku emosi sama pasanganku tuh, sama suamiku tuh bisa terjadi. Dan kalau udah keluarga kan biasanya udah paham ya, dulu ngalamin ini karena ngalamin ini gitu loh. Apalagi kan aku rumah tangga udah puluhan tahun. Iya sih, bener sih yang dikatain Bu itu sih kayak. Iya. Kalau masih di awal kalian belum tahu mungkin backgroundnya, dia pernah punya trauma apa, lebih repot lagi kan. Iya. Terus efeknya tuh efeknya buat korban juga bisa jangka panjang juga. Itu bener sih, kayak ada sesuatu yang nge-trigger tuh kayak langsung bergejolak gitu, emosinya naik turun lagi kayak jadi manusia paling tersakiti lah pokoknya. Iya. Ya perempuan itu memaafkan tapi tidak melupakan. Tidak bakal lupa itu. Sekali kamu selingkuh tuh bisa diungkit sampai tahun berapapun itu masih ingat. Makanya jangan sampai melukai dalam-dalam. Pasti. Ya, untungnya aku nggak pernah sih. Jangan sampai sih. Sama. Tapi kok pede banget gitu. Apa itu doa, Bi? Jangan sampai gitu loh. Kan aku cowok. Jangan sampai gitu. Amin. Ya jangan. Terus kalau misalnya sebagai anak ada trauma gara-gara itu, harusnya ngomongnya gimana sih Bu ke ibunya misalnya? Pernah nggak kalian ngalamin kayak gitu? Pernah sih Bu, pernah beberapa kali mencoba untuk ngomong. Kamu nggak pernah ngomong sih. Tapi responnya ya dia cuma ngomong kayak, kamu tuh cowok, kamu goncangan kayak gini aja kamu langsung tutup payung katanya. Bilung tikar.
belum nanti ke depannya bakal lebih parah lagi katanya sih gitu. Terjadi juga di keluarga. Jangan sampai. Kalau aku Ya. kata cuma kayak udah dicari yang benar. Iya. Jangan buru-buru dipilah yang Aduh. Kalau yang dari sisi pelaku, biasanya kan tetap ada rasa-rasa bersalahnya ya. Kalau jadi kalau dikembalikan lagi ngomongin kayak cinta itu anugerah gitu kan ya. Kok selingkuh gitu Ya. kan? Berarti kan memang nah itu loh. Anugerahnya dua makanya kali itu. deh. Nah, kalau sekarang ada lanjutannya, itu enggak sekedar anugerah. Gini, kalau udah berkomitmen, kamu udah berkeluarga, masih bisa kok ngomongin kayak cinta itu anugerah, masih bisa. Selama proses berumah tangga pun, aku sudah berumah tangga puluhan tahun pun, bohong kalau misalnya nggak pernah bosen, nggak pernah misalnya punya pikiran bubar gitu loh ibaratnya ya, karena masalah kan ada aja mesti. Kalian pacaran tak berapa tahun mungkin ada juga pernah ngalami kok ini bosen ya gitu loh. Lihat lagi yang lebih wow gitu pasti tertarik gitu kan. Kan wajar sebenarnya itu wajar. Tapi kalau udah ngomongin sampai jadi selingkuh itu kan hubungannya lebih dalam lagi kan. Ketemunya, intensitasnya, mungkin komunikasinya itu mesti lebih, nggak mungkin sekedar sekali lihat wow terus selingkuh kan nggak mungkin, ya kan? Mesti ada terus-terusannya itu sambungannya itu mesti ada. Nah caranya kalau aku kadang itu pada sering nanyain, entuk rak sih seneng bojone wong. Pertanyaan aneh bet ya, tapi kan itu terjadi. Ini kan mungkin kalian belum ngalami ya. Ini untuk sharing pengalaman aja. Kalau aku disuruh jawab, ya boleh, tapi coba ngomong ke. Lanjutannya itu boleh kayak ibarat kalau kamu boleh nggak sih naksir sama pacarnya orang lain gitu kan? Boleh. Tapi coba ngomong ke. Itu ke siapapun. Ya sudah nikmati aja sendiri. Itu rahasiamu dengan dirimu sendiri. Ya sudah, sampai di situ aja. Kalau kamu beneran mau menikmati itu sebagai love gitu loh. Nggak cuma suka ya, kalau suka tuh beda lah, cuma tertarik aja udah biasa. Tapi kalau kamu udah kayak mikirin dalam banget tiba-tiba kok kayak ada rasa ya sama itu gitu loh. Iya kan? Ya udah kalau kamu nganggap cinta itu anugerah, ya sudah dinikmati aja sendiri. Kayak jangan sampai do something sing akhirnya nanti jadi, karena kalau kamu udah berkomitmen, udah pacaran sama si ini atau sudah berkeluarga apalagi ya, udah berkeluarga kan sudah nggak boleh. Nggak bisa, itu sudah jadi salah kalau kamu melakukan tindakan yang jadinya selingkuh, jadinya nggak karu-karuan. Pokoknya selama itu nanti jadi tindakan yang akibatnya kamu ngerasa bersalah, terus resah, terus nanti jadinya kamu mau kemana-mana nggak aman gitu kan ya, terganggu kan. Kalau udah versi selingkuh itu kamu harus cari cara gimana biar nggak ketahuan gimana, nah kan kamu resah itu sudah bukan cinta, itu kombinasinya udah ke nafsu gitu loh, karena kamu sudah punya kayak apa ya, hasrat atau keinginan yang di luar, kamu sudah nggak bisa mengendalikan diri gitu loh. Nggak bisa, semua itu emosi, marah juga emosi, sedih, termasuk love tadi itu emosi. Kita nggak minta kadang ya, itu datang sendiri. Iya kan? Dan itu nggak bisa hilang, perasaan-perasaan emosi itu nggak bisa hilang. Tapi kamu bisa kendalikan. Ya. Kamu dikasih akal karena pakai. Iya sih. Mikir. Jadi itu nanti bakal, nah kalau kamu udah selingkuh berarti pengendalian dirimu
minus. Itu aja udah. Jadi Tapi kamu malah bermain sama mindsetmu sendiri, sama hatimu sendiri, sama ya kegelisahan dinikmati aja. Ini kita bertumbuh gitu loh. Kalau kamu semakin bisa menguasai, mengendalikan diri, it's okay, kamu naik level. Gitu. Tapi kalau belum udah kalah, udah terus nggak worth it lah sebenarnya selingkuh itu kalau dibandingin sama komitmenmu di awal sudah berumah tangga kamu ngancurin. Ngeri lah. Kamu berkaca dari pengalaman selebritis itulah ya, yang tokoh-tokoh viral itu kan nggak pengen kan kamu bakal kejadian kayak gitu. Berarti kan nggak worth it gitu loh, ya kan? Iya. Berarti kan sama sekali nggak layak dilakukan gitu loh. Nah, kenapa terjadi? Berarti mereka nggak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dan kayak gitu yo. Ibaratnya kalau sudah berkhianat itu sudah dipercaya Iya kan? sih, bener sih. Jadi trust issue sih. Maksudnya kalau udah sekali, meskipun udah dimaafin ya, maksudnya udah dimaafin, tapi tetap aja kayak trust issue gitu loh, kayak apapun yang dilakuin tuh kayak Ya tetap. ya ada ini kayak enggak deh, kayaknya jadi curiga gitu loh. Semua perilakunya jadi dicurigai. Jadi Mencurigai, trust issue. Iya. mencurigakan. Dan apa ya? Dan trust issue itu jadi kejadian gitu loh, kayak jadi kan mikirnya negatif terus nih, pasti ini Malah terus kejadian beneran terjadi ya. itu ya yang bikin kayak apa ya, jadi merasa kayak kok apapun yang tak pikirin kejadian ya, tapi tetap dimaafin lagi kayak, terus akhirnya kayak tidak mau lagi Selesai ya, gitu ya, mending nggak usah. selesai. Stres sendiri. Kalau misalnya yang sudah berpasangan ibu itu terus punya anak, terus misalnya ternyata pasangannya selingkuh, menjelaskannya ke anaknya gimana ya, Bu? Kalau dulu dari pengalamanku, ayahku tuh kan, bapakku tuh orangnya demokratis. Cara berpikirnya itu dijelasin satu-satu gitu ya. Tapi di kasus saat selingkuh itu, aku pahamnya juga baru-baru ini juga setelah aku berkeluarga ya. Kadang kita ngalami sesuatu tapi kita nggak pahamnya setelahnya kan gitu kan. Nah itu aku juga, ternyata itu bentuk manipulatif juga. Nanti akhirnya kayak gitu, jadi terus berkepanjangan. Kamu sudah bohong satu, berusaha bohong terus. Jadi playing victim, manipulatif. Kan jadi kita tambah sedih. Makanya aku sudah tidak bisa kalau yang kayak gitu. Jadi ayahku tuh kayak, bapakku tuh waktu itu berusaha ngejelasin kayak gini, kayak ini, tapi tetap ada unsur pembelaan diri, tetap nanti kesalahannya ibuku yang diungkapkan gitu loh. Ya namanya rumah tangga ya mesti kesalahannya berdua lah gitu loh. Aku sendiri setelah sekarang keluarga wis setuwa iki itu jadi ya berpikir ibuku kayak gini, bapakku kayak gini, aku punya penilaian sendiri kan gitu. Jadi nggak bisa kalian tuh nanti kalau jadi orang tua terus membela diri gini, anak tuh bakal punya penilaian sendiri. Nah, saat itu orang tuaku kayak gitu. Kayak berusaha membenarkan diri, nyari pembenaran biar aku nggak nyalahin bapakku gitu loh, biar aku kayak gini toh gitu loh, aku tetap membela bapakku gitu. Sempat terjadi kayak gitu, makanya sedih banget. Ya udah nggak bisa. Waktu aku dijelasin itu dulu, cuma diem sih. Tapi tetap kan aku perempuan juga kan, ya tetap ngerasain lah kalau kok modelnya kayak gini ya tetap nggak terima gitu loh. Anak mana yang terima bapaknya atau ibunya ini selingkuh gitu ya.
tetap nggak terima. Oh, aku juga udah gede, udah bisa mikir gitu loh. Ya kayak gitu. Jadi teman-teman, ada yang mau sharing lagi nggak? Dua tema yang berat ya. Berat. Kalau di sini Bu, pengalamanku karena kerjaan ini harus nuntut dari kota satu ke kota lain, jadi kan banyak waktu untuk LDR. Nah, pengalamanku selingkuhnya itu kebanyakan dari LDR. Nah, itu kan kita yang nggak tahu loh Bu, ini putus karena apa, kenapa. Akhirnya 1 bulan kemudian ya kelihatan, oh ternyata selingkuh, oh ternyata gini. Nah, nggak tahu sih Bu, mungkin efek dari itu karena sekarang aku sama pacarku juga LDR, akhirnya rasa-rasa itu tuh sering-sering timbul sendiri gitu loh Bu. Tiba-tiba Ya pas itu lagi mungkin nyetir, ya. yang ngerasa kayak gini-gini. Iya kayak gitu ya. Padahal masih pacaran aja tetap beban traumatis ada ya. Iya, Dari pengalaman masa Iya, lalu, masih ada. aku pernah diselingkuhin karena LDR, jadi sekarang kepikiran terus gitu ya. iya. Tapi kalau LDR tuh ya komunikasinya memang harus lancar. Kalau komunikasi terhambat fatal itu. LDR tuh kuncinya harus komunikasi. Jadi nggak berpikir sendiri-sendiri gitu deh. Kayak batin dewi-dewi kayak ngopo, di sana ngapain, di sini ngapain gitu loh. Yang penting ngomong, apalagi sekarang teknologi kan udah canggih dibanding dulu, nggak ada smartphone gitu loh. Kalian bisa video call, bisa apa-apa gitu. Soalnya aku juga pernah ngalamin sama suamiku LDR tuh 6 bulan. Ya kayak gitu beneran. Pada zaman itu belum ada smartphone, adanya cuman SMS, telepon biasa itu yang HP biasa ya, nggak itu video itu loh. Ya, tetap aku termasuk yang nggak sanggup LDR karena komunikasinya jadi Nggak lancar. apa sih. Nggak direct. Heeh, heeh. Aku tipe sama suamiku tuh tipe pasangan yang nggak bisa LDR. LDR tukaran terus tuh lucu ya. Padahal jauh tapi tukaran kan aneh. Iya. Padahal nanti kalau udah keluarga itu harus harmonis. Kalau kan nggak harmonis nanti apa rezekinya ikut Iya ikut sih. Iya. kena gitu loh. Ini kan tidak nyaman, LDR tidak nyaman. Cuman kok ada yang apa, yang sukses, yang berhasil, yang ya baik-baik saja, bertahan-bertahan aja, aman-aman aja, kembali ke karakter masing-masing. Oh, cuma aku atau LDR? Nah, Sama Bu, sebenarnya sama. Cuman kayaknya, uangnya lebih penting ya daripada ini. Realistis aja dong. LDR aku kuat. Parah dia nih. Aduh. Jangan kayak gitu, Bi. Parah dia nih. Apa sih? Namanya realistis nggak? pernah nggak punya pengalaman tahu orang tuanya selingkuh, terus kalian pengen apa yang kalian lakukan gitu loh? Nah, coba. Oke. Ya siapa aja yang pernah punya pengalaman kayak gitu? Aku pernah Bu. Terus gimana? Dulu waktu aku masih SMP deh. Terus prosesnya aku tuh emang udah LDR Bu, udah lama gitu. Kayak udah nggak jarang melakukan apa-apa. Terus kayak dia omongin mama sama papa udah cerai, itu apa nikah bulan depan gitu. Ya udah aku langsung datang ke nikahan papa. Lebih ke shoot sih Bu, kayak gini ya, ini papa tuh ya gitu tuh lebih ke shock kalau waktu itu ya. Jadi bikin kebawa takut gitu nggak buat memulai hubungan? Jadi takut karena apa ya? Jadi takut buat berkomitmen karena aku ngeliatnya jadi kayak
orang tuaku aja nggak bisa berhasil gitu loh. Jadi nggak berani terikat karena papaku bisa melepaskan mama dan anak-anaknya gitu. Jadi sampai sekarang jadi masih takut kalau buat mulai hubungan serius gitu, aku masih takut. Sedih ya. Aku juga kalau diomongin tuh saya ini bisa nangis Bu aku, Bu. Iya beneran. Emang dalam sedalam itu efek perselingkuhan itu. Iya. Jangan dikira main-main ini. Ada perempuan itu paling kena, beneran yang paling kena itu mesti anak perempuan. Laki-laki masih kayak logikanya dipakai ya, perasaannya masih bisa dikesampingkan itu loh. Ditutupi sih. Jadi kalau perempuan nggak bisa. Ditutupi perasaannya. Nggak bisa. Ya karena kan laki-laki dominan logika gitu loh. Nah, cara berpikirnya itu dominan logika. Sudah rancangannya kayak gitu mau gimana gitu loh. Nah, makanya jangan perempuan kalau disakiti nggak bisa lupa tuh ya kayak gitu. Maafin bisa, tapi lupa nggak mungkin. Jadi tetap keinget terus traumanya, sakitnya, marahnya, sedihnya gitu ya. Nah kalau yang laki-laki, kenapa nih? ya misalnya tahu orang tuanya selingkuh tuh gimana? Ngomong nggak atau yoyos ben lah gitu apa piye gitu? Nggak tahu sih. Kalau dulu sih pernah hampir ada kasus kayak gitu ya Bu. Cuman dulu pemikiran karena pikiran otak-otak jahat. Jadi nyari untung nih orang nih masih. Rafael nyari untung nih masih dapat duit dari kanan kiri anjir. Ya udah beda kan kalau laki-laki kan aduh. Kelihatan jelas ini. Dapat duit dari kanan kiri. Yang satunya ceritanya sedih, yang satunya pengen dapat untung, gimana dong? Ya, tapi aku juga sekarang gitu Bu. Dulu aku masih sedih, tapi kalau sekarang kira ya udah aku dapat 2. Gitu. Sama pemikiran itu. Iya, jadi aku jadi ngejar terus ayo mana jadi gak sedih lagi dong. Iya. Enggak. Kalau duitnya lancar gak sedih. Kunci itu. Aduh. Kunci dari sebuah permasalahan. Terus saya ngelihat ibunya pas sedih gitu piye? Kalau dulu tuh mama tuh nggak pernah ngeliatin sedih Bu. Keren. Aku yang nangis. Iya, aku yang nangis. Nangis nanti kalau dapat uang diem. Kalau dulu tuh kalau aku memang deket sama papa jadi dulu masih punya kayak kangen gitu. Kadang-kadang kalau anak perempuan tuh memang biasanya lebih deket sama bapaknya. Aku juga. Aku anak bungsu kan Bu. Terus aku yang lebih deket sama papa. Terus jadi kayak dulu malah ditinggal tuh pas waktu masih kecil banget. Jadi masih kangen gitu masih. Tapi begitu tahu papa selingkuh sih kayak gitu marah benci sempat ada benci terus kalau iya benar dulu adikku tuh juga yang ragil tuh perempuan juga masih kecil jadi sama perasaannya kayak kamu ya. Nah, kalau kakak lebih legowo lebih kayak ya udah. Iya yang kecil kangen gitu ya benar. Iya lebih emosi lebih kayak gitu ya kan marah-marah. Jadi kayak mama cuma yang papa sendiri maksudnya sampai kapan tuh akan jadi papa. Iya benar itu benar nggak bisa. Iya ya terus kan jadi kayak gitu jadi sampai di aku aja. Ya banyak negatifnya aja. Banyak negatifnya daripada positifnya. Ya. Kalau pertanyaan terakhir kali ini mengingat aku, pesan dari Bu itu ada nggak buat anak-anak muda nih tentang perselingkuhan, especially yang udah punya pasangan? Ya, karena dampaknya mengerikan, ya jangan itu aja udah. Dan itu kayak membuktikan orang selingkuh tuh membuktikan kalau dia nggak layak dipercaya. Betul.
Dia nggak bisa berkomitmen dan itu orang sudah apa ya? Nggak bisa diomongin lagi. Jadi speechless. Oh, tambahan deh Bu, pesan Ibu buat anak-anak yang mungkin mengalami kayak orang tuanya selingkuh gitu. Ya, tetap harus survive. Sekuat mungkin, cari pelampiasan yang positif. Meskipun sakit, meskipun nangis, oke, hidup tetap harus berjalan ya harus kuat gitu. Cari kalau misalnya memang butuh bantuan, cari bantuan yang benar. Jadi kalau aku dulu langsung tak bikin sibuk sama aktivitas-aktivitas yang positif kalau bisa menghasilkan gitu. Karena aku dulu udah gede ya. Kalau adik-adikku nih ya harus ditanya sih ya, tapi mereka juga selamat lah ibaratnya punya tempat yang aman gitu loh. Ya pokoknya keep fighting. Keep fighting guys. Seberat apapun harus tetap kuat. Fighting. Saling menguatkan di keluarga gitu juga. Jangan sampai melampiaskan diri ke hal-hal yang nantinya memperparah keadaan. Alhamdulillahnya aku nggak ngalamin. Jadi kalau kalian, apalagi sekarang teknologi semakin modern, bisa dimanfaatkan buat yang positif. Jadi ya maksimal gitu loh. Yes. Benar. Setuju. Oke. Kita akhiri obrolan pada malam hari ini tentang perselingkuhan ya. Ya Bu Ibu, Iqbal, Rafal, dan Dwi atas waktunya udah ngobrol-ngobrol di channel Terima Doain. kasih. Semoga bermanfaat ya. Amin. Semoga obrolan kita ini bisa menghibur, bisa menjadi manfaat. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu di obrolan-obrolan selanjutnya. Bye. Bye.